Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi ke suasana seperti biasanya ya. Kalau sudah selesai kerja, aku pasti duduk-duduk begini. Saya lagi ngerendam itu sih, ngerendam keset. Nanti berapa jam baru saya cuci. Oke, kali ini saya mau ngerumpi ya. Ngerumpi tapi kok sendirian. Apa ya? Gibah. Gibah tapi yang diceritakan diri sendiri. Karena kalau aku mau ngomongin diri orang lain, aku merasa diri saya saja belum benar. Terus gimana aku mau membicarakan orang lain? Lebih baik saya membicarakan diri saya sendiri. Saya pengen menyampaikan, barangkali ya teman-teman ada yang sependapat lah ya. Nggak sengaja lihat video saya, oh ternyata, oh iya benar, sependapat berarti. Yang mau saya sampaikan adalah bagaimana sih sebenarnya kita ya, modal utama untuk kita itu menjalani kehidupan ini sebenarnya apa sih? Karena kadang saya sendiri tuh lupa dengan diri saya sendiri, awal saya apa, diri saya itu siapa, kemudian saya itu yang dicari itu yaitu tujuan hidup saya seperti keinginan apa dan apa. Jadi memburu sesuatu yang sebenarnya kalau diputar balik, ditarik ke belakang, itu sebenarnya manusia menjalani hidup itu bukan apa yang kita capai dulu, tapi sebenarnya berawal dari membangun diri kita dulu, mengenal diri kita siapa. Misalnya ya, awalnya kita dulu nggak ada, belum lahir, belum ada yang namanya, misalnya saya nama Ruminah, belum ada nama saya, ibu saya saja sama bapak saya belum ketemu, belum ada rencana apapun. Nah, dari awal situ bapak saya, ibu saya ketemu, terus kemudian saya lahir. Kan tadinya aku nggak ada. Begitu saya lahir, saya nggak bawa apa-apa, sehelai baju pun tidak, telanjang. Pikiran saya juga masih murni, masih kosong, masih bersih, masih putih. Belum punya keinginan ini itu. Nah, di situ yang aku herani, kenapa begitu mengenal dunia, terus apa itu bisa bicara, bisa apa, mengenal banyak hal lah ya. Terus kita jadi akhirnya punya keinginan karena lihat itu, lihat ini, dunia ini begitu indah ya, menggiurkan sekali lah pokoknya. Yang dulunya nggak tahu, jadi tahu, jadi ingin ini itu. Nah, setelah kita semakin beranjak dewasa, kan kita ada tahapan ya. Dari kita pun pengen permen, terus kita pengen baju, terus kemudian dan seterusnya yang meningkat lebih atas lagi. Nah,
Terus dari situ, karena kalau saya sendiri ya, waktu masih kecil kan kita belum tahu apa-apa sih namanya hidup itu gimana, itu nggak tahu. Yang ada itu cuma aku lihat itu, lihat ini, terus temen ada ngomong gini, ada apa, terus aku ke bawah ke situ, ke bawah ke sini, ingin ini, ingin itu. Nah, makanya saya bilang tadi dari awal, untuk menjalani hidup itu sebenarnya yang kita bangun, kalau saya pikir-pikir ya, ini penemuan diriku sendiri ya, sebenarnya dari awalnya kita adalah diri kita dulu. Pertama itu sehat, itu pastilah ya, karena sehat kita bisa melakukan apa aja. Sehabis sehat badan, terus badan sehat pikiran, mental, apa ya namanya, menata diri sendiri itu. Jadi nanti kalau kita ketemu di suatu benturan-benturan hidup atau apa ya, berlangsungnya hidup kan ada macam-macam lah ya, godaan segala macam itu. Kalau kita sudah punya, kalau orang Jawa itu ugeran apa ya, pedoman, insya Allah di situ kita bisa berjalan dengan tidak berkali-kali melakukan. Kalau kesalahan pastilah ya, tapi melakukan yang kadang kita belum tahu, terus berjalan ke arah situ, ternyata salah aku. Sesudah melakukan salah terus, oh iya, kalau begini nih akhirnya begini. Nah, kalau saya bisa bicara seperti ini, itu mempelajari diriku sendiri dari awal sampai setua inilah, seumuran sekarang ini. Saya apa ya, bahwa orang hidup itu belajarnya itu apa ya, alami dari apa yang kita lakukan dari awal. Nah, makanya saya kembalikan lagi bahwa kita kalau mau menjalani hidup melalui perjalanan kita, berarti yang paling utama itu adalah sehat, mental juga, akal pikiran yang sehat, terus bisa memilah-milah lah, maksudnya dari pengalaman demi pengalaman. Pokoknya intinya itu yang mau saya sampaikan. Orang hidup itu berarti bukan apa dulu yang kita capai, tapi diri kita dulu. Diri kita dulu ini siapa, terus pikiran kita sehat apa enggak, akal sehat kita pakai nalar lah ibaratnya ya. Kan kalau apa ya, kalau kita belum tahu apa-apa terus melangkah ke suatu hal, misalnya kayak apa sih, mengatur diri kita untuk ke depan lah, misalnya mengatur uang lah, berteman lah, bersosial, maksudnya kita kan awalnya memang karena dari kecil itu belum tahu apa-apa, akhirnya kita tahulah dari tahap demi tahap. Misalnya berteman, karena kita mengikuti ego kita, karena belum bisa mengatur emosi lah, ego kita lah, pikiran kita, mungkin kita belum pernah, ya namanya masih dulu lah, masih kecil kan kayak gitu sih, taunya apa sih gitu. Nah, dari perjalanan waktu itu kan kita, oh iya, kayak contoh lah, hal kecil lah ya, misalnya orang tua kita kan kadang kalau kita diajak kemana, kita belum tahu angga unggu, maksudnya Salim. Nah, itu contoh kecil, itu dari itu aja kita kan
nanti tahu sedikit jadi banyak, jadi banyak, jadi banyak, jadi banyak gitu, ibaratnya kayak gitu. Nah, setelah kita tahu semuanya dari 1 2 3 sampai dari hal apapun kita sudah hafal, sudah oh iya kalau bertamu harus gini, terus lagi kalau kita berteman oh kita harus menghargai sesama. Emang itu kadang bisa dikalahkan dengan sifat kita ya, sifat manusia kan beda-beda, ada yang sifatnya pemarah, ada yang sifatnya sabar mengalah, tapi kita kan enggak berpatokan ke situ. Kita memang berpotensi untuk jelek ya, tapi kita kan dikasih akal sehat, pikiran yang kadang-kadang kita bertentangan. Misalnya kayak saya lah, misalnya saya sendiri ya, mau berbuat yang tidak baik, misalnya dalam hati saya langsung saya pengen apa gitu, tapi hal yang tidak baik, kan pasti ada penolakan di hati saya yang baik itu, janganlah nanti begini gitu, ibaratnya seperti itu. Kalau kita dikasih sifat, emang kadang orang bilang kalau udah sifatnya gitu nggak, susah dirubah gitu, tapi kita bisa memilih ya, bisa memilih untuk yang baik dengan akal sehat kita gitu. Jadi itu intinya. Kita permulaan lah ya. Kalau dari perkataan saya dari awal itulah yang mau saya sampaikan, adalah bagaimana kita mau menjalani hidup itu sebenarnya awalnya bukan apa dulu yang kita mau ya. Kita punya cita-cita boleh lah ya, punya planning, punya aku ini, tapi kalau betapa baiknya kalau kita menata diri kita dulu. Maksudnya kita mau melakukan apa, kita harus siap di belakangnya dulu, baru kita melangkah untuk selanjutnya, untuk berencana ini, berencana itu. Terus berencana ini, berencana itu kan pasti berbenturan dengan melalui teman, melalui apa itu, pokoknya hubungan di luar rumah ya, maksudnya yang berhubungan dengan sesama manusia. Nah itu dari kita, jadi kita membangun kita dulu untuk kita bisa menghadapi berbagai macam situasi, mengenal sifat teman-teman, si selingkungan kita, terus membawa diri dulu lah, maksudnya membawa diri bagaimana biar kita berteman, ketemu siapa saja, ketemu dengan hal apa saja, ketemu dengan masalah apa saja, kita sudah siap dengan mental kita, badan sehat, mental kita, akal kita yang sehat juga. Jadi paling tidak kita menghindari yang namanya berbenturan itu, seperti pertengkaran lah, beda selisih, beda pendapat lah, seperti itu. Nah itu, ini awalnya dulu lah ya, nanti dilanjutkan untuk video next lagi ya. Jadi itu, ini cuma saya sampaikan awalnya, betapa pentingnya kita mendidik diri kita dulu, kemudian kita bisa saling sama sesama gitu, intinya seperti itu. Mudah-mudahan walaupun omongan saya mungkin blekak-blekuk ya, mudah-mudahan bisa dicerna walaupun sedikit, atau ya menurut setiap orang. Saya menyadari dari A, B, C, D itu penyerapannya itu pasti beda-beda, dan kemudian komennya juga beda-beda. Itu pasti saya hargai semua, saya nggak akan menolak hal-hal seperti itu. Pasti saya juga ini cuma sekedar sharing lah ya, kalau bermanfaat alhamdulillah, kalau enggak ya tinggal disaring, disisihkan saja, itu hak masing-masing. Ya sudah, nanti
di next video saya mungkin saya bisa membahas untuk selanjutnya. Ya sudah, mudah-mudahan teman-teman saya di Hongkong di mana saja semuanya sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.